calon istri yang Mas Dewo tadi nggak jadi nikah, akhirnya meninggal dunia. Dan setelah kejadian itu, Mas Dewo malah sering didatengin sama sosok yang menyerupai si calon istri itu ya? Betul, bukan nyerupain lagi Mas. Itu memang almarhum. Di ruangan yang dia bisa make up. Itu dia lagi duduk. Titip anakku. Jagain anakku. Pergi Mas, jalan. Kok kepengen nengok ke makamnya dia lihat. Saya nengok ke makamnya. Dia ada lagi duduk di nisan. Saya dari jauh lihat. Dan yang dipakai baju yang saya belikan lagi. Itu duduk samping nisannya persis. Kelihatan jelas. Sebenarnya, apa sih definisi dari cinta sejati? Apakah cinta yang berakhir di pelaminan? Atau justru cinta yang sama-sama berkorban gitu loh, walau akhirnya tidak jadi satu? Atau cinta yang sampai mati? Ya sah-sah aja orang mau definisiin yang mana bagi tiap-tiap pribadinya. Nah hari ini, gue punya kisah seorang narasumber yang cintanya itu justru terpisahkan oleh alam. Nah, maksudnya kayak gimana? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Halo Mas Dewo, makasih udah mau datang ke RJL ya. Jadi waktu itu sebenarnya udah rencana mau nikah, Ya, betul. tapi gagal. Gagal karena untuk rencana nikah itu memang sudah ditentukan. Ya, gagalnya itu karena si calon saya ini dijodohkan lagi oleh kakaknya tanpa saya ketahui. Dan sudah ditentukan hari hanya lagi untuk menikah dengan si calonnya itu yang dijodohkan. Padahal Mas Dewo udah lamaran segala macam. Sudah semuanya, sudah lamaran, sudah seserahan semuanya. Dan pihak dari perempuan pun udah menentukan tanggal. Dan yang saya dengar ini nggak tahu benar apa enggak ya. Jadi katanya akhirnya si calon itu menikah dengan orang yang memang secara finansial tuh lebih kaya gitu. Betul. Jadi yang dijodohkan ini ya memang dia usahanya ini rental mobil ataupun jual belilah, showroom. Ya mungkin dari harta mungkin lebih besar, memang ada faktor lain. Dan itu mohon maaf ya, rasanya gimana tuh, sakit banget pasti saat itu ya. Kalau dikatakan sakit sih, sakitnya luar biasa. Pengennya mah nekat, saya habisin itu semuanya. Sempat kepikiran kayak Sempat gitu? kepikiran. Apalagi pas datang di hari hanya mereka. Itu sempat hilaf. Mas Dewo datang ke pelaminan mereka? Saya datang. Karena saya diundang oleh orang tuanya. Diundang lagi? Saya diundang oleh orang tuanya. Karena saya menghargain dari kedua orang tuanya dia terlalu dekat dengan saya. Saya hadir. Dan ternyata di luar dugaan setelah pernikahan itu, jadi ada kejadian-kejadian yang akhirnya mengakibatkan calon istri yang Mas Dewo tadi nggak jadi nikah, akhirnya meninggal dunia. Dan setelah kejadian itu, Mas Dewo malah sering didatengin sama sosok yang menyerupai si calon istri itu ya? Betul, bukan nyerupain lagi Mas. Itu memang almarhum. Oke. Itu memang almarhum. Itu saya ditemuin almarhum itu 4 kali. Dalam wujud? Wujud yang sering saya lihat dia. Wujudnya asli dia, tidak menyeramkan. Asli bener-bener Simba. Orang yang saya sayangi. Dan bicara langsung dengan saya. Bicara langsung? Bicara langsung. Dari 4 pertemuan itu, hanya beberapa yang disampaikan ke saya dan selalu sama apa yang disampaikan dia. Apa yang disampaikan? Tolong titip anak saya, tolong jagain anak saya. Baik, ditahan dulu ceritanya Mas Dewo ya. Buat laki-laki, kalau udah pernah ngerasain patah hati, terus dia bisa move on, hati-hati nih buat cewek-cewek di luar sana. Langsung aja kita mulai episode Om Mamat Season 6. Berikut adalah ceritanya.
Ya, Mas Dewa boleh diceritain awal mula kisahnya kayak gimana, Mas? Ya, awal ceritanya dari mulai saya ketemuan. Dulu saya tuh bertemu dengan beliau itu di tempat kerjaan sih. Dulu kan tempat kerja kita kan dekat, Mas. Ya memang kita sering ngobrol di situ awal ketemunya. Di depan kerjaan dia itu kan warung. Ada warung. Dan memang saya sering nongkrongnya di situ. Sering dia lihat tuh buka gerbang. Sering dia keluar beli jajanan. Terus saya disaladekin. Halo Mbak, kenalan dong. Apa sih kenal-kenalan? Biasa perempuan kan begitu, Mas. Awal-awal kenal, lama-lama kok akrab. Dia dulu yang nyamperin. Mas, boleh dong minta nomor teleponnya? Ya, boleh. Awal dari situ, Mas. Dari situ mulai deket, mulai SMS-an, mulai teleponan. Kita jalan kemana. Seringnya sih kita nggak pernah jauh sih. Paling ke Monas. Paling yang nongkrong kalau lagi ada duit ke Ancol. Paling aja sampai di situ ngobrol-ngobrol apa ketemuannya. Dan Kenapa kok tertarik sama wanita itu, Mas Dewa? ya tertariknya bagi saya sih bukan lihat cantiknya ya. Dari tutur katanya itu lembut, Mas. Lembut dan kalau diledekin itu nggak pernah marah orangnya. Wah ini perempuan nggak pernah marah nih. Kayaknya cocok jadi pacar atau jadi istri nih. Ya memang bener, Mas. Begitu kita udah mulai akrab nih, sering saya ledekin, sering saya bercandain, sampai benar-benar saya bikin dia marah, nggak bisa marah dia. Selalu hanya senyum, apa sih? Cuma ledekin tok gitu. Jadi sukanya saya di situ. Keibuannya itu ada. Walaupun masih muda, cuman udah kelihatan. Ini bocah kok karena kecil juga sayang. Kayaknya perhatian ke laki-laki itu luar biasa. Siapa nama ceweknya? Mbak Nur Hasanah. Ya kalau dilihat rupanya sih memang ya cantik sih cantik. Cuman pribadinya, Mas, yang saya salut dengan beliau. Kurang lebih hampir setengah tahun lah. Kita ada rencana ceritanya. Kita pengen pulang deh. Pulang ke kampung. Kita pengen ya kedepannya biar nggak seperti ini, nggak pacaran terus. Saya kepengen ngiket kamu, pengen ngelamar. Dan itu pun apa yang saya bawa itu kita beli berdua, Mas. Kita beli berdua dulu di toko emas Blok A. Masih ingat tokonya, sampai sekarang pun masih ingat. Itu toko emas Singgalang. Itu semuanya dari cincin, gelang, kalung, anting. Itu kita beli berdua. Dia pun yang milih. Aku yang ini kayaknya lucu. Ya udah apa-apa pilih. Semuanya saya berdua yang beli. Buat lamaran dengan beliau. Ya intinya mah orangnya saya suka banget. Dari sifat dan karakternya dia itu benar-benar nggak bisa saya hilangin sampai sekarang. Ya nyari yang cocok tuh susah banget pasti. Betul, nyari yang cocok, klop lah itu susah. Benar-benar susah. Sampai ketemu dengan beliau. Hari ke kampungnya nih? Ya, kita pulang ke kampung. Itu memang kita dapat izin dari kerjaan juga cuma 2 hari. Kita pulang ke Magelang, kita ngobrol ketemu dengan orang tuanya. Tapi sebelum saya pulang pun, sebelum ketemu dengan orang tua pun, awal kita masih pacaran pun sebenarnya orang tua dia itu sudah ngasih tanda-tanda. Bahasanya pakai bahasa Jawa. Le, kapan muli le? Reneo, bulan. Ji Pak, nek libur nggak aku mulai. Nah, itu akhirnya ketemu pas kita pulang kampung. Tadinya cuma hanya teleponan biasa. Tapi kalau keluarga yang lain sih dari kakak-kakaknya saya sudah ketemu. Udah yang ngobrol panjang dengan kakak-kakaknya sih udah akrab. Tinggal ketemu dengan kedua orang tuanya itu yang belum. Ya kita pulang sana ke kampung Magelang. Saya ungkapkan ke orang tua apa keinginan saya ke sana.
Ya alhamdulillah Mas, diterima semuanya dengan senang hati. Dan benar-benar disambut, itu benar-benar disambut. Jadi keluarga besar di kampung itu benar-benar terima saya. Cuman yang nggak kelihatan hanya satu, kakaknya itu saya nggak lihat. Yang saya temuin hanya 2 kakaknya itu, kalau yang katanya kan ada kakak yang satu yang laki-laki. Nah itu yang saya nggak temuin sama sekali. Tapi alhamdulillah lamaran saya diterima semuanya. Lamaran diterima, sempat saya nginep 2 hari sih. Karena faktor kerja juga kan, izin juga cuma 2 hari. Udah kita pulang lagi ke Jakarta. Pulang ke Jakarta pun dengan tujuan yaitu saya harus nemuin kedua orang tua saya dulu. Karena kan dari pihak sana setelah lamaran itu diterima kan di sana langsung menentukan bulan dan tanggalnya. Itu berapa lama kemudian tuh tentuin? Jarak sekitar 7 bulan. Oh, Sekitar 7 bulan. Itu karena permintaan dari Mbak Nur sendiri. Mas boleh nggak kita resminya di ulang tahun aku? Masih ingat sampai sekarang Mas. Dia tuh kepengennya kita akad nikah itu di tanggal 20 Agustus. Itu dia kepengennya di tanggal ulang tahun dia lah. Ya semuanya udah kita siapkan sebenarnya sih. Karena kita juga udah pulang ke Jakarta lagi. Sempet saya ketemu orang tua dan ngobrol dengan orang tua, Pak, Ibu, nih dari pihak perempuan mintanya di tanggal sekian nih gimana? Ya sudah, kalau memang tanggalnya itu ya sudah. Nanti kita dari pihak kamu laki-laki persiapannya seperti apa nanti. Dan persiapan semua udah matang Mas. Dari mulai kalau di kampung kan ada adat yang dikatakan untuk uang masak ataupun uang dapur. Cuman karena ya mungkin di kampung butuh keperluan banyak kan, namanya ini nikahan dengan anak bontot mungkin ya, anak terakhir. Mungkin kepengennya lebih mewah lah. Saya serahkan semuanya, uang masak. Total hampir 25 juta. Itu tahun 98, gede itu. 98 lu gede banget Mas. 25 juta. Itu udah gede. Singkat ceritanya, itu hanya selang waktu 2 minggu setelah saya ngelamar dia, sudah ketemu dengan keluarga besar dia, dan sudah menentukan tanggal nikahnya kita. Itu selang paling 2 mingguan deh. Ya 2 minggu, ini sifat dia berbeda. Si wanita ini berubah? Berubah Mas, berubah drastis. Nggak seperti biasanya. Yang biasanya saya SMS, Mbak lagi apa? Jawabnya tuh enak manis. Mau istirahat Mas, aku capek habis kerja. Oh ya udah istirahat. Nah kok ini kok bedanya jauh Mas. Saya SMS, Mbak lagi apa? Cuma dibaca, dibales pun enggak. Saya telepon, diangkat, cuman dia nggak mau ngomong. Cuman halo, assalamualaikum. Udah digeletakin, kayak HP digeletakin gimana sih? Kita ngobrol sendiri, dianya nggak dengerin. Jadi perubahan itu, 2 minggu itu perubahan bener-bener bagi saya itu nggak wajar, aneh. Kok jadi berubah begini ya sih Mbak ya? Mikir dong, salah apa nih gua gitu? Iya, saya mikir salah apa saya? Apa ada yang kurang atau saya salah ya? Udahlah, coba saya ngubungin kakaknya aja deh. Saya telepon lah Mbak Sinta. Mbak, bisa ketemu nggak? Kenapa kok? Enggak nih sih, Mbak kok berubah ya sekarang? Lu berubah kenapa? Setiap telepon, setiap di SMS tuh nggak pernah mau jawab, nggak pernah mau balas. Dan nanti kamu ke rumah aja deh. Sekarang Mbak, ya terserah kamu mau ke rumah jam berapa. Saya bisa malam Mbak, paling nanti pulang kerja saya main deh ke Ciputat. Nah, saya pulang ke sana Mas, saya nemuin Mbaknya ke Ciputat. Nah di situ baru tahu
kenapa Mbak ini perubahannya bener-bener drastis banget ke saya. Kayak seolah-olah nih nggak kenal dengan saya. Padahal kan lamaran juga ada dia, alat-alat untuk lamar dia segala macam itu pun beli bareng dengan dia. Kita sudah ada komitmen seperti apa nanti ke depannya. Sampai nama anak pun kita sudah rencana, Mas. Wow. Kita sampai pengen punya anak laki-laki nanti namanya ini. Punya anak perempuan nanti namanya ini. Kita sudah punya rencana, Mas. Tapi kok kaget saya, perubahannya benar-benar drastis. Nggak seperti biasanya. Nggak seperti Mbak Nur yang saya kenal. Nggak seperti Mbak Nur yang saben harinya itu bikin saya senang. Beda banget. Saya pulang, saya temuin Mbak Sinta. Saya tanya, Mbak, ini ada apa sih? Kok si Mbak kok beda ya sekarang? Mbak, nih Mbak mau cerita, tapi kamu jangan marah, jangan emosi, ataupun sakit hati. Loh, emang ada apaan, Mbak? Kok ujuk-ujuk kok ngomongnya jangan sakit hati, jangan marah. Ini ada apaan, Mbak? Saya penasaran nih jadinya nih. Dan nanti bentar lagi juga kamu tahu, tunggu aja nanti, jangan pulang dulu. Maksudnya Mbak, ya udah tunggu aja sebentar lagi, nunggu Mas pulang, nunggu suaminya Mbak Sinta pulang. Selama suaminya Mbak Sinta pulang, saya diajak ngobrol tuh Mas. Ajak ngobrol, dikasih tahu. Oh, mohon maaf nih, Mbak pun nggak ngerti seperti apa ini jalan ceritanya. Ini Mbak nih dilamar orang. Hah? Kok dilamar orang, Mbak? Kan saya udah ngelamar duluan, Mbak, dan sudah ditentukan hari hanya. Kok Mbak dilamar orang? Ini maksudnya gimana sih? Saya bingung. Udah kamu pikiran yang adem dulu deh, kata Mbak Sinta sama suaminya. Ya saya ini udah dingin, Mas, Mbak, saya nggak emosi, enggak. Saya hanya kepengen tahu, ini kenapa Mbak Nur kok sifatnya berubah ke saya. Akhirnya diceritain, Mas. Diceritain kalau Mbak ini dilamar oleh teman kakaknya yang laki-laki. Loh kok dilamar, Mbak? Ini gimana sih maksudnya? Dan keluarga juga nggak bisa berbuat apa-apa, Mas. Berontak saya, Mas, nggak bisa begitu dong. Ini kan udah calon istri saya. Saya udah sah kok. Saya udah ngelamar. Kedua orang tua juga udah setuju. Dari mbak-mbak semua juga udah setuju. Cuman kan iya memang saya nggak ketemu sama kakak yang pertama. Ternyata usut punya usut, kakaknya ini yang laki-laki dapat janji, Mas. Dapat janji manis dari temennya ini yang menurutnya ya orang kaya lah, ataupun punya showroom mobil. Kakaknya ini dijanjikan, kalau saya bisa nikahin adekmu, gue beliin deh motor yang bagus, motor gede, motor sport. 99 kan motor sport paling kaya, paling wah lah. Dijanjikan itu. Dan mulai dari saya dikasih tahu Mbak Sinta, tetap saya masih hubungan dengan Mbak. Saya masih SMS dengan dia, masih teleponan. Diangkat tapi? Diangkat, cuman kan bahasanya gimana sih? Nggak ngenakin, Mas. Kayak gimana contohnya? Contoh kalau saya kebiasaan itu jam 9 pasti telepon dia. Mbak udah tidur. Ngapain sih telepon mulu, ganggu orang mau tidur, udah tau mau tidur, telepon mulu, kapan saya mau tidurnya? Kok bahasanya ini? Ya udah deh, saya yang rendah, Mas. Ya udah maaf, Mas ganggu. Ya udah istirahat. Udah, Assalamualaikum. Udah, sesimpel itu. Bahasanya ini nggak ngenakin buat saya, Mas. Ya udahlah, walaupun saya udah tahu. Itu pasti tidur nggak nyenyak itu ya?
Wah, buru-buru nyenyak mas, pikiran udah ngalor ngidul kemana-mana dah. Gimana nih caranya bisa Iya, mulihin cuma kan lagi? walaupun saya udah dikasih tahu sama kakaknya, saya usahakan saya nggak akan bilang ke si Mbak ini, saya nggak akan ngomong. Cukup biarin saya tahu deh. Oh jadi belum bilang nih. Saya nggak kalau akan udah bilang. tahu dia Iya, saya nggak akan bilang seperti apa yang disampaikan oleh kakaknya. Saya nggak sampaikan ke Mbak. Saya nggak telepon dia. Saya tahu kamu sifat kamu berubah. Kamu nggak mau telepon saya lagi, nggak mau balas SMS lagi. Saya tahu kamu udah dijodohin sama orang. Itu saya nggak saya sampaikan ke dia. Tetap saya pendem sendiri mas. Sampai kita ini hampir nggak komunikasi itu hampir 3 bulan. Sama sekali nggak komunikasi selama 3 bulan. Saya hanya komunikasi dengan kakaknya. Saya telepon dengan kakaknya. Saya telepon ke kampung, ke bapaknya. Tetap saya keluar lihat dia tetap. Saya tetap nongkrong di warung itu, saya lihat. Saya panggil Mbak, cuek, buang muka. Sudahlah, padahal mas udah tahu mas. Cuma biarin deh. Nanti seperti apanya lah. Kita nggak komunikasi hampir 3 bulan. Nggak pernah teleponan, nggak pernah SMS-an. Hari kemudian saya dapat telepon dari bapaknya. Le, kok bisa muli ora? Ngambulin nanti pak. Yurene, mohon maaf. Kok ini bapak undang nggak pakai undangan? Padahal saya udah tahu nih pasti undangan ini nih, si Mbak nih, benar kejadian. Kok kamu pulang, Mbak tanggal sekian akad nikah. Karena saya ngormatin orang tuanya, saya datang mas ke pernikahannya. Tapi pas ditelepon bapaknya tuh nggak bilang kalau ya nikah sama Mas Dewo nggak jadi. Ngomong, Oh ngomong. Minta maaf gitu. ngomongnya di rumah mas, nggak lewat telepon. Bapak ini ngundang hanya suruh datang di acaranya. Oke. Si Mbak. Saya datang itu pagi sekitar jam 10. Selesai dia akad nikah, udah ijab kabul. Sebelum saya ke pelaminan kan saya di rumah Pak D-nya dulu. Di rumah Pak D-nya itu ada bapak, ada ibu, ada kakak yang perempuan, cuman yang laki-laki nggak nemuin saya. Itu apa yang saya bawa, apa yang saya serahkan dikembalikan ke saya semua. Dari mulai emas dan duit itu dikembalikan ke saya. Di rumah Pak D-nya itu langsung dari tangan bapak dikembalikan ke saya. Iya karena bapak sekali lagi sama ibu mohon maaf. Sampai ibu pingsan mas. Ibu pingsan. Saya datang itu ibu pingsan. Peluk saya pingsan. Ibu sempat pingsan. Lama nunggu ibu siuman dulu. Karena ya mungkin mau menyaksikan yang pernah saya kasihkan ke si Mbak ini mau dikembalikan. Itu dikembalikan ke saya. Semua saya tolak mas. Nggak saya terima lagi, nggak saya ambil lagi. Nggak pak, nggak usah. Udah biarin disimpan aja, takutnya bapak butuh atau si Mbak butuh. Udah nggak apa-apa, saya nggak akan terima lagi pak. Itu dikembalikan 2 kali mas. Pertama dikembalikan waktu saya ketemu kakaknya di Ciputat. Itu dititipkan ke Mbak Sinta, saya tolak. Ini terakhir yang kembalikan bapak, tetap saya tolak. Ya datengin pengantin saya, ngucapin selamat. Kembali selamat ya. Itu ke pelaminan tuh. Saya ke pelaminan mas. Datang ke pelaminan pun tetangga kiri kanan pada ngomong mas. Loh kok ora karo Kiki, kok bedo lanange. Itu bahasa sananya bahasa. Artinya apa tuh? Kok kamu nggak kenapa sama dia? Kok lakinya kok beda? Kan yang lamar masnya ini. Kok yang di pelaminan beda? Itu bahasa Jawanya seperti itu. Ya, cuman ya biarin lah. Kuping masa dengerin aja udah. Di atas pelaminan saya salaman dengan si Mbak.
itu baru Mbak namanya. Sudah beda Mas. Dari salaman ke dia, itu lemes tangan dia. Saya ucapin selamat ya Mbak. Moga bahagialah langgeng kesananya. Dan dia hanya nangis tok. Nggak ngomong apa-apa, cuma nangis tok, lemes, duduk di kursi pelaminan. Yang bikin saya kesel, lakinya. Saya ajak salaman, tangan saya ditekan Mas. Selamat ya, tekan. Matanya itu kayak benci ke saya datang. Di situ saya mikir Mas, ini harus saya habisin juga nih. Apa saya tembak? Apa saya bunuh sekalian di sini? Wah, pikiran udah kacau deh Mas. Karena kan yang di samping dia itu kan calon istri saya. Harusnya saya, bukan kamu. Tadi saya mau ke mobil Mas. Karena kan mohon maaf, saya dulu kan memang supir salah satu berpangkat lah. Itu kan di mobil selalu ada senjata Mas. Tadi mau saya ambil Mas. Saya bisa tembak aja sekalian, mati sekalian. Sakit hatinya udah, bener-bener. Pengennya mah hilaf lah. Cuman ya, sadar lagi udahlah. Mungkin belum jodohnya atau hanya sampai sini. Pas ke pelaminan nangis kan? Nangis Mas. Si Mbak nangis, sempet ya kayak mau pingsan gimana sih, jatuh di kursi. Tapi Mas Dewo nangis juga? Saya nangis di depan bapak sama ibu. Kok nggak sama saya Pak? Kenapa harus kejadian seperti ini? Ya bapak ibunya nggak bisa ngomong apa-apa. Yang dipikirkan ini kan ya mungkin mbaknya kesananya itu nanti gimana. Nah, selesai, Cang hadirin acaranya dia, nikahan, sampai sore saya Mas di situ. Tapi saya nggak ke acara pelaminannya dia, saya di rumah Pak D lagi, numpang istirahat. Pak D, saya pulang sorean deh. Ya udah pulang sore aja, nggak usah buru-buru. Nah di situ barulah diceritain semua Mas. Kenapa si Mbak ini dijodohkan tanpa kamu ketahui, dan sebenarnya kamu pun sudah lamar dan orang tua pun sudah setuju. Ternyata orang tuanya si Mbak pun nggak ngerti Mas. Nggak ngerti sama sekali. Yang Bapak Ibu terima itu hanya beberapa kepok uang untuk acara nikahan anaknya. Ternyata punya cerita dari Pak D-nya, kakaknya ini utangnya banyak Mas. Utangnya banyak, ke temennya ini hampir 130 juta. Nggak bisa bayar, yaitu dikorbanilah adiknya. Nah dari acara itu nikahan, saya pulang, sempet saya nggak pernah ketemu lagi Mas. Hampir 9 bulan lebih saya nggak pernah ketemu lagi. Nomornya pun saya udah nggak punya. Nomor saya diblok, dihapus lah. Dulu mah belum ada kata-kata blokiran, dulu mah mungkin kartunya dibuang. Terus saya nggak pernah komunikasi dia lagi. Dan nggak pernah ketemu dia lagi di kerja. Setiap saya keluar, biasanya dia ada, terus saya nggak pernah lihat dia lagi. Ya sudahlah, biarin. Tapi tetap saya masih komunikasi dengan kakaknya. Saya selalu teleponan dengan Mbak Sinta, selalu nanyain kabarnya ke kakaknya. Mbak, gimana sih Mbak? Oh masih nanya tuh? Saya masih nanya Mas. Saya masih nanya. Ya di batin saya kan mudah-mudahan nih bisa kembali nggak ke saya walaupun sudah nikah dengan orang masih lain. Pikir kan, gitu juga. masih berharap kan boleh. Tetap nggak ada harapan, ya sudahlah. Lost contact sama sekali, saya nggak pernah ketemu dia. Nggak pernah ngelihat mukanya seperti apa lagi. Terus selama 9 bulan nggak ketemu dia lagi. Begitu hampir 9 bulan itu saya nggak ketemu, ujuk-ujuk ada telepon masuk Mas. Ada telepon masuk,
Kalau untuk Simba lagi hamil ini, saya udah tahu dari kakaknya. Mas, Simba nih lagi ngandung, udah umur 5 bulan. Ya alhamdulillah mbak, udah mau punya anak. Dia mbak, saya lagi kerja, nanti teleponnya nanti. Kakaknya pun sempat nanya ke saya, kok kamu berubah sih sama kakak sih? Udah nggak apa-apa lah, nggak usah yang aneh-aneh, maka kakak mah biasa-biasa aja. Cuma kan rasa sakit masih ada mas. Nah saya nggak ketemu lagi, sampai akhirnya saya dapat SMS. Assalamualaikum, mas kamu di mana? Nih siapa ya yang SMS saya? Kok nggak ada namanya? Saya pikir paling orang kerjaan kali, orang anak-anak kantin. Karena kan satu kerjaan kan tahu mas, kalau saya nggak jadi nikah. Sampai orang kantin pun ledek, enggak mas Dewo nggak jadi nikah, udah mas saya aja deh. Saya pikir mereka yang ledekin saya. Saya jawab, salam, ini siapa? Aku mas, mbak bisa ketemu nggak? Saya telepon. Kok kamu tumben-tumben telepon saya? Ini ada apaan? Bisa ketemu nggak mas? Di mana? Rumah sakit. Loh, kok di rumah sakit? Rumah sakit mana? Dekat, masih selatan, Fatmawati. Ya udah deh, nanti ada sorean nanti saya datang. Saya masih kerja. Saya datengin, saya temuin jam 3 sore. Jam 3 sore itu keadaan dia perut udah gede mas. Udah gede perut. Saya tanya, loh kamu perut udah gede di rumah sakit, kamu mau lahiran? Iya mas, nanti kita mau operasi sesar nanti jam 10 malam, jadwal dokter. Loh kok malam amat? Nggak tahu. Mas, kita makan yuk, makan pecel lele. Astagfirullahaladzim, kok kamu dari dulu nggak suka loh pecel lele loh, kamu paling benci dengan makanan itu. Enggak, pokoknya aku mau makan pecel lele sama kamu. Ini yang bener. Iya, aku mau makan pecel lele sama kamu. Ini berdua doang? Berdua. Berdua. Gak ada siapa-siapa? Gak ada. Mbak Nur aja? Cuman saya berdua. Loh kok makan pecel lele, kamu kan benci dengan makanan ini. Enggak, pokoknya aku makan. Selama makan pun dia nikmatin banget mas. Kok aneh nih, orang ya biasanya saya makan pecel lele aja dibuang sama dia. Kok ini mau lahiran kujuk-kujuk minta makan pecel lele. Makannya lahap lagi ke orang kelaparan. Wah, mulai pikiran udah ngalur ngidul sama mas, ini ada apaan ya? Ini adalah namanya orang lagi ngandung kali. Awal laparnya kepengen makan ini, ngidam ini kali lah. Udah saya ajak makan. Azan maghrib saya pamitan. Dia mbak, saya pulang ya. Saya takut suamimu datang. Dia nggak cerita mas. Simba ini nggak cerita kalau selama nikahan dia itu, setelah dia hamil 3 bulan, suami pergi nggak tahu kemana, dia nggak cerita sama sekali. Nggak pernah ngomong ke saya. Dan ketemu pun baru itu. Setelah dia malamnya itu mau operasi sesar. Habis maghrib saya tinggal, saya pamitan. Ya udah nanti dikabarin mas. Ya. Nanti kalau ada apa-apa telepon aja. Saya masih ada kerjaan. Saya balik lagi ke kerjaan. Karena emang saya nggak pernah pulang sih mas. Nggak pernah pulang ke rumah semenjak kejadian Simba ini nikah dengan orang lain. Saya nggak pernah pulang ke rumah. Sama sekali saya nggak pernah mau pulang ke rumah. Karena bagi saya pulang ke rumah ini nginget. Karena dia kalau di rumah kan seringnya beberes rumah, kamar ini. Saya nggak pernah mau pulang. Siapa yang sering beberes? Simba dulunya. Di rumah Mas Dewo? Di rumah aku. Nah, saya pulang lagi ke kantor, istirahat, tiduran di kerjaan. Itu jam 22.35 saya ditelepon kakaknya mas. Mas, bisa ke rumah sakit nggak? Kenapa mbak?
udah kesini aja. Iya depan dulu, ini udah malam lu. Udah kesini buruan. Iya ya mbak, nanti saya kesana. Saya berangkat ke rumah sakit. Mas. Saya pikir saya melihat bayinya ataupun udah lahiran ataupun lihat mbaknya kondisinya sehat ataupun apa. Ternyata sampai sana kelar parkir motor, si Mbak Sinta udah nunggu di lobi. Jangan kaget ya mas, meluk saya mbak. Pada nangis kenapa ya? Nah, saya nggak punya pikiran jelek mas. Ada apa sih mbak? Dibawa sama kakaknya. Masuk ke ruangan. Begitu dibuka lihat si mbak udah nggak ada. Mbak Nur meninggal. Si mbak meninggal. Yang saya lihat hanya jenazahnya. Sudah ditutup. Sudah benar-benar meninggal. Terus kaget, saya sempat shock, nggak bisa ngomong apa-apa. Saya hanya dikasih surat, Mas. Dan surat itu ada di bawah bantal rumah sakit. Itu yang nemuin suster, dikasihkan ke kakaknya, ke Mbak Sinta. Mas, ini ada tulisan dari Mbak. Tulisan apa mbak? Coba sini saya buka tulisannya. Itu Mbak Sinta nggak berani baca. Oh belum ada yang buka nih? Belum ada yang buka. Apa isi suratnya mas? Saya buka tulisannya. Dia nulis, saya tahu tulisannya dia itu saya paham. Hafal saya tulisannya. Salaman dengan dia. Titip anakku. Besarkan anakku. Dan satu, lebih baik saya meninggal daripada saya gagal berumah tangga dengan kamu. Itu tulisannya. Jadi dia bilang lebih baik dia meninggal daripada gagal berumah tangga dengan saya. Sampai tanda tangan dia dari orang yang kamu sayangi. Anjir gue merinding nih mas. Sampai sekarang ya mohon maaf suratnya sebenarnya ada, cuma saya nggak berani bawa. Sampai sekarang suratnya masih ada, saya simpan. Cuma saya nggak berani bawa. Saya kalau baca tulisan itu sedih saya. Jadi mungkin pasti kelihatan ini. Dia tuh ingin nikahnya sama Mas Dewo kalau dari tulisan itu. Iya. Ya karena kan kita dulu kan memang sudah punya rencana panjang mas. Ke depan kesananya kalau kita jadi nikah. Sampai tadi saya bilang kan. Sampai nanti kita punya anak pun laki-laki nanti namanya ini. Kita punya anak perempuan namanya ini. Itu saya begitu lihat baca tulisan itu dah shock benar-benar. Yang Mas Dewo lihat terakhir jenazah almarhumah seperti apa? Meninggal mukanya itu senyum. Cuman meninggalnya beliau itu meninggal bukan wajar bagi saya. Beliau tuh meninggal karena ininya putus. Hah? Urat nadinya putus. Putus? Ya. Jadi maksudnya dia menghabisi dirinya Sebenarnya. di rumah sakit Ya. setelah melahirkan. Setelah melahirkan. Wow. Begitu anak keluar sudah sesar. Mungkin dia istirahat di ruangan istirahat dia karena satpam dan suster pun menemukan pecahan ini piring dan memang ini luka mas, lebar, ini Jadi dari putus. pecahan piring. Urat nadi dia ini tangan kirinya dia putus. Di surat itu pun tanda tangannya bukan pakai ini, itu enggak. Itu ada sedikit darahnya dia, mas. Ditempel di kayak ujung jempolnya. Itu nggak tahu darah apa saya nggak ngerti. Sampai sekarang masih ada suratnya. Ya untuk cerita suaminya itu saya tahu setelah almarhum kita bawa ke kampung. Tadinya kan mau dimakamkan di Jakarta, cuma kan pihak bapak kan nggak boleh. Pihak keluarga bilang minta
dimakam aja di kampung. Akhirnya kita bawa ke kampung, kan orang tua juga datang Mas. Orang tua datang karena kan mau lahiran cucunya. Ada bapak, ada ibunya. Ketemu juga waktu itu Mas. Ketemu. Begitu saya masuk ke ruangan jenazah itu sudah ada bapak sama ibu. Cuman yang ngasih surat kakaknya. Ya tulisannya seperti itu. Saya yang turun ke liang lahat, saya yang makamin beliau. Saya yang buka kain kafannya. Tempelkan ke tanah mukanya. Saya yang buka. Saya yang mau ikut makamin. Yang turun ke makam Bapak, Pak D, sama saya yang turun. Nah, karena si bayi ini kan belum boleh dibawa pulang. Nunggu 7 hari kan. Jadi masih di rumah sakit? Masih di rumah sakit, masih di ruang inkubator ya kalau ini. Boleh nanti bisa pulang nanti di hari ke-6 mungkin boleh kata dokternya. Ya udahlah, jenazah kita bawa pulang, kita urusin. Udah sampai saya ikut makamin di sana. 7 hari saya nggak pulang Mas. Saya nginep di sana selama 7 hari. Ya, ternyata di situ barulah saya tahu ternyata selama rumah tangga dengan orang ini yang dikenalin kakaknya ini, Simba ini cukup menderita. Sering KDRT katanya, jarang dikasih makan, jarang dikasih uang. Apa-apa dia harus sendiri. Kok nggak ngomong ke saya ataupun ngabarin ke saya. Nomor saya pun katanya dibuang sama si suami. Ya sudahlah, mungkin itu wajar suaminya cemburu atau apa. Cuma kan saya selama kenal dia nggak pernah yang namanya main tangan ataupun apa. Itu yang bikin saya marah tuh di situ. Nah, selesai pemakaman malam, umumnya orang kampung kan selesai tahlil kan kita masih pada ngobrol, masih bahas si almarhum, nyeritain ya walaupun kejelekannya sedikit ataupun kebaikannya masih diceritain lah, masih ngobrol-ngobrol. Jam 12 lewat 15 kalau saya disuruh tidur sama bapak. Udah mah turu wis bengi, tidur udah malam. Ya Pak, udah di sana aja tuh di kamarnya Simba. Saya tidur di kamarnya almarhum Mas. Kamar dari dia gadis, dia tidur di kamar, saya tidurin kamarnya. Perasaan saya belum tidur banget deh. Namanya di kampung kan lampunya cuma lampu kecil ya. Warna kuning kan terang-terang, enggak gelap juga enggak terlalu gelap. Saya perasaan baru mau merem kok. Ini kecium minyak wangi yang saya sering beli. Kok bau minyak wangi yang sering saya beli ya? Nah, jangan-jangan mbaknya datang kali ya. Nah, biarin lah. Saya coba merem lagi nih. Mau makin santer Mas wanginya. Kok makin dekat. Karena saya apal sih bau minyak wangi dia tuh apal. Saya bangun dari tempat tidur, dia ada di samping saya Mas. Depan saya persis. Di ruangan yang dia bisa make up. Itu dia lagi duduk ngadep ke kaca. Tapi nggak ada gerakan sama sekali, dia hanya duduk tok diem. Yang dilihat sosoknya kayak gimana? Ya sosok muka dia Mas. Mukanya Simba, bersih. Nggak jelek, nggak menyeramkan tuh nggak. Pakai bajunya? Baju yang pernah saya belikan di pasar malam. Karena dia minta dulu, Mas beliin itu dong. Baju. Diantar coba cari-cari di pasar malam kali dapat. Itu yang dia pakai. Dan wanginya tuh apal banget. Saya bangun, sempat saya panggil, Mbak. Nggak nengok ke apa. Saya diam, saya duduk di tempat tidur di kasur. Dia bangun, berdiri, hampir mau nyamperin saya itu. Dia ngucap, dia ngomong. Itu jelas banget omongannya dia. Titip anakku, jagain anakku. Pergi Mas, jalan, sampai saya ikutin. Di jalan, cuman pintu itu tuh dia tembus. Sementara saya harus buka pintu. Saya ikutin, sampai pintu utama saya buka. Saya buka mungkin saking kencengnya saya buka. Bapaknya bangun. Kok bangun Mas?
Mbak nemuin saya di kamar. Nemuin apa? Ya nemuin saya, Mbak. Ngomong apa? Ada pesan. Mbak yang ngomong nitip anak, jagain anakku. Udah, Pak. Ya sudah masuk, udah malam, udah pagi. Nanti besok diomongin. Iya, Pak. Masuk kamar lagi. Itu malam pertama, Mas. Itu malam pertama selesai dia dimakamkan. Ya udahlah, saya nggak terlalu mikirkan banget kan, cuma kan yang saya pikirin ini omongan dia nih, tulisannya dia sama yang semalam dia omongin kok sama, titip anak, jagain anakku. Udahlah biarin deh, nanti coba nanti saya tanya ke bapaknya, atau bayinya juga kan belum datang. Nah 2 hari saya nggak ditemuin. Malam ketiganya sama saya ditemuin lagi. Karena malam pertama saya tidur di kamarnya dia, saya mau tidur di situ lagi takut, Mas. Enggak lah, Pak, saya tidur di sini aja lah, di depan di ruang tamu. Masih ada tikar ini kok. Yang di kampung kan kalau habis tahlil nggak diberesin, Mas. Dingin loh. Nggak apa-apa, Pak, nanti tinggal ambil bantal mas sarung lah, di sini aja. Ya wes, saya harapmu. Ya saya tidur di depan, Mas. Depan. Jam 2, kurang 5 menit, saya ke kamar mandi, Mas. Pengen kencing ya, ke kamar mandi ke belakang. Keluar dari kamar mandi, saya ke tempat tidur itu lagi. Si Mbak udah duduk, Mas, samping bantal yang saya tidur. Lagi duduk di samping bantal yang buat tiduran saya. Persis di samping persis. Bajunya sama. Duduknya pun sopan, Mas. Nggak menakutkan. Nggak rambut berantakan atau enggak, rambutnya tetap rapi. Dan wanginya sama, wangi yang minyak wangi saya beli. Seperti pertama kali ketemu. Saya nggak ngomong apa-apa. Sama, dia ngomong lagi. Titip anakku. Jagain anakku. Udah, hanya 2 kata itu. Pergi lagi, Mas. Keluar lagi. Saya ikutin lagi. Saya ikutin lagi, saya buka lagi pintu depan. Itu ibu yang bangun. Kenapa, Mas? Mbak, Bu, tadi datang. Ngomongnya sama, Bu. Nitip anak, jagain anak. Wesi sabar, didoain aja Mbak di sana, tenang. Iya, Bu. Udah. Saya kembali lagi istirahat. Yang ke-7 harinya sama. 7 harinya karena malamnya mau pengajian, mau tahlil. Paginya ini si Dede pulang, bayinya. Karena harus ditaruh di kamarnya Simba, ya udahlah saya ngalah. Saya suruh tidur di belakang, di bekas kamarnya kakaknya. Sama saya ditemuin juga. Yang ke-7 harinya itu memang saya tidur, Mas. Cuman ini kaki kayak di tabuk-tabuk gimana sih, kayak orang bangunin. Siapa sih yang mukulin sih? Bangun, saya bangun, ngeliat dia di samping saya persis. Ini udah duduk di tempat tidur, si Mbak. Nah, itu pakainya beda, Mas. Itu pakainya rapi, kayak pakaian gamis, bener-bener rapi, gitu. Cantik, pakai jilbab, pakai wah rapi deh, dandan rapi, cantik. Itu pun sama omongannya. Dan tolong kasih nama. Kasih nama. Itu sama, depan saya lagi jalan. Keluar dari kamar, keluar sampai pintu depan, saya ikutin. Itu ke-7 harinya, pesannya 3. Jagain anak, rawat anakku, dan tolong kasih nama. Karena kan dulu kita udah pernah perjanjian. Mungkin ya inilah namanya, biarin nama ini yang saya pakai. Nah, ini anaknya saya kasih nama, Mas. Pakai namaku, Bagas Sadewo. Akhirnya nama? Ya, nama anaknya almarhum pakai namaku, Bagas Sadewo. Sampai sekarang. Bentar, sebelum kita bahas ke sana, ketika sosok itu muncul, suaranya sama? Sama, Mas. Dari suara, dari senyumnya dia. Dia senyum juga? Senyum. Senyum, ngomong, titip anakku.
jagain anakku, kasih nama ya. Dah, jalan dia. Itu ke-7 harinya. Dan berbeda dari malam pertama, malam ketiga, itu bajunya beda. Malam pertama dia meninggal dan malam ketiga dia meninggal itu pakai baju yang saya beli. Baju tidur yang dia kepenginin seperti apa. Ini di malam ke-7, beda mas, rapi. Dan bener-bener dandan tuh kayak orang mau kondangan gimana sih, cakep. Dari situ, dari malam pertama sampai 7 hari, sampai saya kasih nama anaknya, udah saya nggak pernah ketemu lagi. Nggak pernah nongolin saya, paling cuman hanya mimpiin dia tok. Mimpinya pun mimpinya kenangan di saat-saat jalan sama dia. Tapi ngobrol di Ya, mimpi. ya mimpi hanya mimpiin kita berdua tuh lagi jalan-jalan kemana. Kita pernah ke tempat ini nih, pernah makan makanan yang dia senengin di daerah kota, itu sempat saya mimpiin. Itu ketemu lagi terakhir 40 harinya beliau. Itu saya disuruh pulang, saya pulang lagi mas. Siapa yang nyuruh? Bapak Oke. Tahlilan gitu ya. tahlil mengenang 40 harinya beliau. Saya pulang. Pulang ya sekitar setengah 5-an lah, setengah 5 sore menjelang maghrib lah. Terus saya nyekar ke makamnya. Saya tahlil sebentar, saya doain. Udah saya jalan pulang, kok kepengen nengok ke makamnya dia. Saya nengok ke makam, dia ada lagi duduk di nisan. Saya dari jauh lihat, dan yang dipakai baju yang saya belikan lagi. Itu duduk samping nisannya persis. Kelihatan jelas kok. Orang masih jam 5, menjelang maghrib lah. Menjelang maghrib di masjid aja udah mulai baca-baca surat-surat pendek kok. Itu kelihatan. Dan malamnya selesai pengajian 40 hari, itu di teras. Itu terakhir kalinya saya ketemu dia, bisa ngeliat mukanya dia. Dan mukanya masih sama, nggak ada pucet-pucet, nggak ada mengerikan tuh, nggak ada. Di teras. Di teras. Karena kan selesai pengajian, ada yang minta ngobrol-ngobrol dulu di teras. Karena kan di dalam ada bayi. Takutnya kita ngerokok kan asapnya. Bayinya ada di rumah berarti. Nah, udah di rumah. Kita ngobrol di teras sampai jam 1, Sabtu malam. Ini Pade udah ngantuk-ngantuk nih. Pade pamit. Aku turut di situ ya, ya Pade silakan mau tidur dulu nggak apa-apa. Nanti saya di sini dulu lah. Pengen ngerokok dulu sama ngabisin kopi. Ya, Pade masuk ke dalam, pintu nggak ditutup. Nggak lama, saya ngerokok juga belum selesai kok, baru setengah. Terus si Mbak di depan saya persis mas. Ini teras nih saya duduk, ini Mbak di depan saya persis. Berdiri di depan saya persis. Pakaian sama yang saya belikan juga. Dan ucapan terakhir sama, titip anakku, jagain anakku. Udah di jalan menjauh. Kayak orang jalan gimana sih mas? Nggak kayak terbang begitu, enggak. Jalan seperti orang masih hidup. Tuh dari 4 pertemuan itu dengan beliau tuh selalu kata-katanya hanya itu. Tapi nggak takut ya maksudnya ya pas ngeliat si almarhumah itu ya? Ya kalau bagi saya mau dikatakan takut, ya takut. Cuman kan yang saya lihat ini dulu orang yang saya sayang. Orang yang dulunya akan jadi istriku. Yang pernah ada dalam hatiku ini, orang ini. Ya saya cuek aja mas, nggak ada takut-takutnya. Karena yang saya lihat kan, si Mbak bener-bener orang yang dulu pernah saya sayang gimana sih? Mau wujudnya seperti apapun biarin deh. Jangan kepikiran ya apa bisa nih hidup lagi gitu ya. Pikirnya sih ada mas, pikiran seperti itu ada. Ya pikiran. Makanya kan gak lari gitu kan, ada orang, wah ini kan udah meninggal lari gitu, enggak. Pikiran macam-macam sebenarnya banyak mas, cuma kan ya sudahlah memang sudah. Itu rumahnya memang kebun masih banyak gitu ya? Kebun masih banyak mas. Di kampung itu kita ya kiri kanan kebun dan makam itu nggak jauh dari rumah. Jadi dia Iya, kebun itu. ya nggak jauh dari rumah. Jadi kita rumah di tengah nih, makam nih samping sebelah kiri nggak jauh.
Itu kebun jati. Tapi yang pas dia di teras, itu dia rambutnya ada? Atau pakai jilbab itu? Ada, rambutnya sama, diikat yang biasa dia ngikat. Gaya zaman dia dulu waktu jalan sama saya. Berarti pakai jilbab yang tadi doang sekali? Iya, yang 7 harian itu. Itu rapi benar-benar. Yang minta jagain anak, titip anak, dan minta dikasih nama. Itu saya ngasih nama. Bukan bapaknya, bukan kakeknya, atau bukan keluarga besarnya. Enggak, saya ngasih nama. Oke. Terakhir itu mas, terakhir di 40 hari itu ketemu pas di teras. Sampai sekarang saya nggak pernah ketemu lagi. Ya kalau lagi kepikiran, kadang sih ya ada di benak. Ya, Kadang tapi kalau di pikiran gitu ya? ada kayak berapa hari yang lalu ngelihat HP nggak sengaja, fotonya masih ada, keingat. Dan kan belum lama kan 2023 kan saya sempat nyekar ke makamnya dia. Sempat saya pernah pulang ke sana, nyekar. Anaknya udah besar sekarang berarti? Ya, alhamdulillah udah gede. Sering ketemu nggak? Sering. Saya kalau lebaran pasti ke sana, Mas. Oke. Dan kalau lagi ada rezeki ya kadang saya kasih. Cuma kan kadang dia nanya, "Ayah kok nggak pulang-pulang sih?" Ya saya bilang ya, ayah kerjanya jauh. Pulangnya harus naik kapal, nggak bisa cepat. Ya udah ya hati-hati, dadah, udah gitu. Ya tetap saya yang ditanya. Karena kakaknya kan selalu bilang, ayah Dewo lagi kerja jauh. Walaupun tuh dari kecil tuh taunya ya Mbak Sinta itu ibunya. Memang iya wasiatnya harus saya yang ngerawat, harus saya yang jagain anak itu. Cuma kan saya takut mas, takutnya ada tuntutan di belakang. Karena kan apapun ininya kan dia bukan anak kandung saya. Iya. Saya hanya dititipkan. Takutnya kelak nanti itu bocah saya ambil, saya pindah nama ataupun saya masukkan ke kartu keluarga saya. Kelak gedenya nanti bapaknya pulang, nanti diakuin. Jadi masalah buat saya kan. Makanya sudahlah, sepakatan keluarga dah biarin. Tapi buat Mas Dewo sendiri, move on berapa lama tuh setelah kejadian ini ya? Hampir 5 tahun. Saya nggak mau kenal perempuan mas. 5 tahun nggak mau kenal perempuan? Nggak mau. Sampai setiap saya ke kantor, pegawai, ataupun ya anak-anak OB yang jualan di warung, di kantin, itu banyak pada ngeledekin. Ya Mas Dewo, udah mas aja yuk, kenalan dong. Enggak belas sama sekali. Sampai saya dikenalin, dikasih fotonya, nggak mau mas. Yang ada di ingatan saya, yang ada di dalam dada saya itu hanya dia. Simba, udah. Nggak mau saya kenal perempuan selama 5 tahun. Kenal ya karena ya orang tua maksain. Udahlah usaha biar nerima yang lain lah. Baru mau saya mas. Itu pun masih takut saya kenal perempuan. Masih ingat. Tapi saya mau nanya nih, Mas Dewo ya. Jadi Mbak Nur itu memang datang pada saat dirimu lagi terpuruk atau gimana? Enggak sih. Oh enggak, biasa aja berarti? Biasa aja enggak. Oke. Kadang saya lagi enggak pikiran lagi kacau ataupun apa, enggak. Biasa aja. Justru dia ketika datang lagi biasa, jadi hidup jadi makin berwarna gitu ya? Betul. Lagi seneng-senengnya ketemu dengan sosok yang bikin seneng. Udah. Malah makin seneng gitu. Makin jadi mas senengnya. Makanya itu gak bisa saya lupain. Pas tahu ternyata Mbak Nur itu dalam tanda kutip tidak bahagia gitu dalam pernikahannya, yang Mas Dewo pikiran saat itu apa? Yang saya pikirkan waktu saya tahu, karena kan saya tahunya Mbak sudah nggak ada mas. Coba kalau kakaknya ngasih tahu selama si Mbak itu masih ada, saya mau, saya nikahin lagi mau. Tapi kan telat mas. Dari pihak keluarga ngasih tahu ke saya setelah
Simba udah nggak ada. Meninggal. Ya. Coba selama dia masih hidup dalam keadaan oke, masih hamil walaupun bukan anak saya. Nggak apa-apa, saya tungguin sampai dia lahiran, saya akan nikahin, saya nikahin. Bahkan sampai sebelum hari H meninggal pun almarhumah itu kan ngajak ketemu makan pecel lele kan. Iya. Itu nggak bahas pernikahan sama sekali. Enggak. Yang dia bahas itu cuma nanya dia, kok kamu masih sendiri sih? Nah, saya nungguin kamu aja. Sempet saya ledekin, Mas. Wow. Saya nungguin kamu aja lah. Kali ntar kamu jadi janda. Sempet saya gitu kan. Tapi dia nggak menceritakan apapun. Enggak cerita apa-apa. Kalau tahu dia cerita di hari itu juga, saya tungguin, masa nggak pulang. Udah biarin kamu lahiran, setelah lahiran saya panggil penghulu, kita akad nikah. Daripada kamu disia-siain mas suami. Atau anak juga saya ngazanin kok. Walaupun saya bukan bapak kandungnya, saya ngazanin mas di rumah sakit. Cuman kan itu dia nggak mau cerita. Coba kalau cerita, ikhlas lillahi ta'ala saya terima dia mas. Mungkin sampai sekarang kali jadi istri saya kalau masih hidup. Gitu mas. Oke, kalau gitu makasih Mas Deo ya udah datang dan bercerita di mana kisah cintanya ini benar-benar mirip film banget, tapi banyak pelajaran banget yang bisa diambil dari kisah Mas Dewo. Sehat-sehat selalu Mas Dewo. Makasih ya. Sama-sama mas. Itu deh guys, akhir dari episode ini. Jangan-jangan nih, cinta sejati itu adalah cinta yang tidak pernah bersatu sampai maut memisahkan. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.